Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kitabnya nggak ke bawah. Ya gitu, bukannya lupa, memang dilupain. Udah disiapin, udah dimatlaahin, dimutolaahin, begitu berangkat kagak ke bawah. Saking beratnya kitab kali itu ya. Kitabnya tipis. Ya udah, kalau dikasih lupa biar enak. Jadi kalau udah ngaji kan habis dimarahin bini itu sampai tempat ngaji lupa. Enak kan lupa itu ya? Iya, kalau keingetan. Netral baik, kayak PRW itu capek kayak gitu lupa. Iya, emang ada kemarin sore-sore stres sama teduh dia. Saya kata saya PRW lagi lengok ngeliatin langit, lucu banget. Ngaku aja PRW. Pada malam hari ini kita belajar sejarah. Penulis sejarahnya ya Rasulullah. Dan sejarah itu dimulai sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada malaikat. Mantep banget sejarah. Wah iya. Ya jadi kita mah orang kalau yang ngaji ini, kalau ngaji sejarah sebenarnya saya ngambilin dikit-dikit doang. Kalau orang Islam itu belajar sejarah itu sebenarnya jauh sebelum ada bumi sudah ada sejarah itu. Penulis sejarahnya bukan penulis, menceritakan sejarahnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita mah sejarah Indonesia aja kepada nyuh. Coba tanyain bupati kayak camat kayak tanya dah, ngapa itu Pak Karno sama Bung Hatta siapa yang milih? Ayo, ada pemilu nggak ini? Jangankan RT RW, dah tanya beda. Nih anak camat nih Bang Abed ini anak camat. Coba lihat terpulang tanya ini, tahu? Lah iya. Ya kecuali kayak kepala sekolah kayak Mang Odik gitu, tahu sejarah dulu kenapa Pak, siapa Pak Karno, bagaimana cara pemilihannya. Udah kagak ribet zaman dulu mah. Iya. Udah kagak tahu, tanyain PRW, lurahnya coba dah. Kapan pemilihannya Pak Karno sama Bung Hatta jadi presiden dan wakil presiden? Pada bercakar apa kagak? Tanya PRW. Nah kalau kagak gelap jangan-jangan bupati juga udah tahu Habib ya? Iya, waduh gawat itu. Sejarah Indonesia ya sebenarnya kalau yang udah diberitahu ya, kalau udah belajar ya gampang. Sebab tahun 1940 ketika Muktamar NU ke-14 yang dilaksanakan di Surabaya, itu para ulama sebelum muktamar disuruh istikharah oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu untuk menentukan langkah bagaimana untuk mengisi kemerdekaan yang belum merdeka. Tahun 40 kita kan merdeka tahun 1945, udah apal banget itu. Apalagi Mang Odik kan kepala sekolah TEA. Itu hasil istikharah para ulama, khususnya di kalangan NU, itu diputuskan bahwa yang nanti merdeka masih 5 tahun itu. Nanti kalau kemerdekaan yang menjadi presiden dan wakil presiden itu antara Bapak Bung Karno dan Bung Hatta. Udah para ulama nggak kayak kita. Itu yang baru kemarin lupa. Para ulama belum terjadi sudah diberi isyarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penetapan Presiden Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakilnya itu adalah hasil istikharah para ulama. Pada tahun 1940 itu sudah ditentukan. Dan pada muktamar tersebut juga sudah dirancang
yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Belum mantep. Kalau kita mah tahunya Amaramis ya segala macam itu mah tek Pancasila, apa tek kemerdekaan, itu mah susunannya. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kemudian lahirnya Pancasila itu adalah hasil dari istikharah para ulama. Dan itu kalau para ulamanya, ulama sepuhnya itu cuma memberikan satu gambaran umum. Kemudian diterjemahkan oleh para santri muda, diantaranya oleh putranya yang memimpin putranya Hadratul Syekh Yahya Hasyim Asy'ari yang namanya bapaknya Gus Dur, Abdurrahman Yai Wahid Hasyim. Yai Wahid Hasyim itu begitu ada isyarat dari para kiai sepuh, Yai Wahid masih muda, anak muda masih belum berkeluarga, mereka kumpul sebanyak 11 orang untuk mensikapi apa yang diisyaratkan oleh para ulama, yaitu untuk menentukan nantinya kalau merdeka. Mereka belum tahu, tapi kan isyarat dari para ulama bentar lagi merdeka, tapi sebentar 5 tahun itu ya. Kalau kata orang nikah itu punya anak bisa 3 itu. Kemudian karena membaca syarat dari para ulama tadi, kemudian mereka ngadain apa? Kocokan itu loh, apa sih namanya kocokan itu? Kayak tos-tosan gitu ya, kayak tos-tosan dikocok. Namanya Bung Hatta sama Bung Karno, dikocok terus. Ya apa? Tadinya niat 3 kali, dikocok keluar. Yang pertama itu presiden, dia kan namanya 2 doang itu. Sebab nggak nyari lagi ya, anak muda mah nggak kayak sekarang apaan kreatif, masa 2 doang tambahin 1 lagi, kreatif banget dan pinter, kagak samina watona mau ulama. Zaman dulu santri itu samina watona dengan kepada ulama. Udah dikocok 2 ini, dikocok sekali keluar. Yang pertama kali Bung Karno itu dimasukin lagi, dikocok lagi, baru sekali, kedua kali itu lagi, 3 kali keluar. Yang pertama adalah Bung Karno. Terus yang banyak malu anak muda, kurang mantap sekali lagi, gila. Soalnya mereka diantara pikirannya pengen dengan Bung Hatta. Sebagian dia itu yang kumpul itu 11 orang santri, itu yang ngocok itu. Nah, kemudian sampai 10 kali itu tetap aja Pak Karno. Sampai ke 11 Pak Karno keluar, baru dia terpaksa ada Bung Hatta. Jadi 10-1. Dapat polling kalah. Akhirnya ditetapkan pada saat itu oleh para pemuda. Pada saat itu ditetapkan Bung Karno nanti sebagai presiden, wakilnya adalah sebagai Bung Hatta sebagai wakil presiden. Nah, sekarang Pak RT sama Pak RW ngerti dah. Tanyain Bupati sama Pak RW kalau ke Klakupan dah. Kenapa kalau berita itu nggak sampai? Karena di situ terlalu NU. Banyak diumpetin dikit-dikit, mendem lama-lama. Kan pernah dulu kan Menteri Pendidikannya siapa? Ada Daud Yusuf ya. Kan Muslim. Dan mereka berusaha untuk mendem sejarah aslinya bagaimana lahirnya bangsa Indonesia. Siapa perancangnya? Dan 11 santri inilah yang kemudian menyusun undang-undang dasar. 11 orang itu yang dipimpin oleh Yai Wahid Hasyim. Dan itu ada 11 orang, namanya ada. Tapi sekarang udah mulai muncul Bang. Kayak kemarin saya omongin orang Edo gaya doang, arti sejarah kagak, tantang petenteng, pengurus pusat, lagu lu pada sekali ngomelin pun udah tua ini. Sudah. Itu sejarah bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk hasil dari istikharah para ulama. Jadi kalau kemudian larang orang para pejabat itu dia kagak nggak tunduk sama nggak hormat sama NU, kualat 12. Kualat 2 gitu udah capek ya, apalagi 12. Iya.
Makanya wajar Pak Karno itu sampai berkali-kali itu konsultasi kepada Hadratul Syekh. Bagaimana ini ya? Wahai Yai, bagaimana ini? Sampai peristiwa 10 November juga itu adalah Pak Karno cuma tanya. Sampai Bung Tomo juga minta izin kepada Hadratul Syekh untuk mengumumkan perang jihad fisabilillah itu atas dasar restu Kiai. Ya terjadilah peristiwa 10 November. Sekarang baru kedengeran bahwa itu adalah para santri. Dan kan yang lain bonceng turun ya. Jadi kalau tidak ada NU di Indonesia itu nggak belum merdeka sekarang. Udah kalau kayak gitu rupanya kan yang lain ada minggir baru menghadap ya. Ya udah tepin beda. Ini baru mulai sejarah nih. Sejarah kita mau baca sejarah tentang sebelum malaikat ada, sebelum surga ada, sebelum neraka ada. Udah kan mantep banget ini. Apalagi model Bang Apep, asapnya belum ada. Ini diambil dari hadis namanya hadis qudsi. Biar belajar ilmu dikit. Hadis itu ada beberapa tingkatan. Ada hadis hasan, ada hasan soheh, hadis soheh, kemudian ada soheh hasan, baru hadis soheh, terus baru hadis qudsi yang paling tinggi. Hadis qudsi itu oleh para ulama dinyatakan hampir mendekati nilainya itu dengan Al-Quran, tapi bukan Al-Quran. Cirinya hadis qudsi itu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis qudsi, cirinya begitu. Kalau menggunakan dari ini itu ada beberapa kemungkinan, bisa sohe, bisa hasan sohe, bisa doif dan segala macamnya. Nah ini sekarang hadis yang tidak bisa dibantah. Ini adalah yang menceritakan sejarah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada surga, belum neraka, Rasulullah bisa cerita gimana ya? Nah ini hadis qudsi. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran baina yadillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adam bi alfi amin. Kata Rasulullah, ketika Allah menciptakan aku bentuknya adalah nur, itu aku bersanding di hadapan Allah. Bersanding dengan Allah maksudnya karena baru penciptaan yang pertama, yang kemudian nama aja diistilahkan orang sekarang Nur Muhammad. Itu bentuk baru, nur baru cahaya. Allah menciptakan makhluk pertama kali ya nur itu, Nur Muhammad. Nur Muhammad ini kemudian begitu diciptakan oleh Allah, kemudian dihadapkan oleh Allah nur itu di hadapan kepada Allah, saking takutnya dan saking hormatnya kepada Allah menggigil, mengeluarkan keringat basah karena melihat betapa Allah itu maha dahsyat, maha agung, maha segalanya, berkeringat. Nah keringat itulah kemudian digunakan oleh Allah menjadi bahan baku kayak model kita ini loh. Dari situ surga pertama malaikat dulu, malaikat dari bis para malaikat, kemudian diciptakan surga dan neraka. Setelah itu baru Nabi Adam. Jadi belakangan itu masanya setelah Rasulullah diciptakan yang namanya Nur Muhammad itu ratusan tahun. Nah ini yang bertanya ini ratusan tahun masa sama apa masa dunia? Kalau menceritakan di sini ruwiya kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala. Aku diciptakan itu bentuknya nur di hadapan Allah Ta'ala. Berarti masa sana. Kalau masa sana, sehari sana sama dengan 1000 tahun dunia. Bingung kan bagi Rere? Kalkulator ada punya, matematik jeblok. Baik gitu Makanya kalau pengen belajar pintar matematik gampang.
pengen itu harus rajin hadirat kepada Imam Amudi. Beliau juga ahli matematik. Kemudian Syekh Al-Jabar belakangan yang apa namanya, yang pertama kali mengenal angka dan kemudian itu sampai dari angka itu kemudian Imam Amudi menemukan Allah, ya Imam Amudi itu. Dan Imam Amudi itu adalah termasuk ulama besar pada masalah angka-angka doang. Sampai malaikat aja bingung. Masya Allah itu orang dimuliakan oleh Allah kayak gitu, gimana ya Rob? Kok engkau memuliakan dia? Padahal kerjanya cuma angka tiap hari. Ya jangan ngomong gitu, kamu belajar sama malaikat sama Imam Amudi. Malaikat sudah belajar loh angka sama Imam Amudi. Begitu malaikat belajar Imam Amudi, subhanallah, alhamdulillah, ternyata betul hambamu yang namanya Amudi itu adalah orang yang sangat tinggi nilainya di sisimu, betul imannya kuat. Kalah malaikat disuruh belajar mau. Kemudian berikutnya, masa berikutnya yang kemudian disebut ada Imam Syekh Al-Jabar, itu udah di belakang. Sudah sampai mana tadi ya? Nabi diciptakan Nur Muhammad baru ya mentok di situ. Ya. Nah itu masanya entah berapa ribu tahun dunia dah begitu diciptakan. Nah kemudian karena Allah sudah menciptakan Nur Muhammad, itu baru kemudian dari keringat tadi diciptakanlah malaikat. Dan malaikat itu begitu diciptakan belum ngapa-ngapain, belum ada perintah. Nur Muhammad sementara begitu diciptakan ratusan tahun itu bertasbih terus kepada Allah karena melihat kebesaran dan kehebatan dan kegagahannya Allah, sehingga Nur Muhammad itu bertasbih. Begitu malaikat diciptakan kemudian diperintahkan tasbihnya kayak kayak dia. Akhirnya para malaikat itu tasbihnya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masih bentuk nur. Ini yang cerita Nabi loh, kalau cerita Bang Habib saya nggak percaya. Kata Rasulullah, aku itu diciptakan bentuk nur itu jauh 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Berarti 2000 tahun sono loh ini. Atau dia udah nyawar dah 2000 tahun dunia dah. Ngitungnya susah. Itu kata Rasulullah, itu aku diciptakan oleh Allah itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Berarti kita belajar sejarah belum ada surga neraka ini ya. Dari mana ceritanya yang ahli sejarahnya? Ya Rasulullah gitu. Udah. Kalau ente nggak percaya sejarah begini, ntar kita kesana mendapat malu ya akhirat. Itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Beliau ini Nur Muhammad ini yusabbihullah ta'ala dzalikan nuro. Kemudian Nur Muhammad itu bertasbih kepada Allah, dan kemudian setelah malaikat ratusan tahun berikutnya diciptakan oleh Allah mengikuti tasbihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nama Bang Abeb yang dikejar nih tasbih apa, sholawatnya tasbihnya kayak apa Pak Haji? Entong ini mah rahasia perusahaan. Iya soalnya di hadis kutsinya ini nggak dikasih bocoran oleh Rasulullah tasbihnya apa. Tapi kan ada orang-orang tertentu sahabat beliau dikasih tahu. Nah nggak tahu bocornya sedia dharma bocor kan ada. Allah alam disawab. Wali biro. Biar ngaji beneran. Ini mau ngaji bikin kopi lah. Cemen amat. Nah, kemudian ini diceritakan tidak apa detail oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah ya tahu detailnya bagaimana perjalanan pada saat di sana. Sedang masih di alam akhirat. Nah, kemudian pertanyaan kita, kenapa Allah itu menciptakan aras, menciptakan Sidratil Muntaha, menciptakan surga dan neraka?
Itu Allah itu kata Allah ya buat hiburan kamu Muhammad. Ya biar ada temennya ngobrol. Kayaknya ya kan berarti kita nggak penting sama Rasulullah ya. Iya tambahan nggak buat hiburan. Kalau lihat begitu kita penting nggak? Enggak, cebri. Penting dari mana? Nah, itu kemudian ada Rasulullah pernah menyampaikan hadis qudsi juga, laulaka lama khalaqatul aflaq. Ya aku karena menciptakan kamu Muhammad, ya aku bikinlah apa yang ada yang dilihat sekarang ini, matahari macam-macam dan surga neraka. Itu kalau aku gak ciptakan kamu, ngapain bikin itu? Itu buat hiburan kamu. Karena kamu aku ciptakan sehingga buat hiburan, buat nambah teman untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu diciptakan ya bukan makan doang, disuruhnya tasbih, suruhnya zikir. Ini mah gara-gara disuruh pokoknya itu ingat kepada Allah, ketutup sama pisang rebus. Lah kan jelek loh orang itu. Orang itu jelek ketika dia tertutup dengan dunia. Jelek. Dunia itu kan barang sepele, ngapa bisa nutupin barang yang hak? Allah itu hak, wajibul wujud, wujudud daim. Wujudnya itu yang tidak ada awal, wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jelas itu enggak ada keraguan. Sedangkan wujud kita adalah wujud imkan. Wujud yang mungkin besok ada, besok tidak ada. Terus habis. Ya kan sudah habis. Ya badan kita ini kan besok habis. Yang ada jiwa kita, raga kita jatuh yang makan. Jadi kalau misalnya urusan dunia sampai menutupi mata hati kita kepada Allah, itu orang yang salah alamat. Enggak usah ngomong ente, diem be, urusan ente sendiri, raba be diri sendiri. Ya memang begitu adanya. Jadi Allah itu menciptakan jagat raya apa saja loh, termasuk motor, mobil segala macam itu dibikin Allah tuh. Diberikan ilmu sehingga jadinya itu. Lah kalau misalnya itu adalah mainannya, kok mainan bisa menutupi kepada yang mencipta itu loh? Lah kan lucu. Masa barang sepele menutupin sesuatu yang luar biasa? Kalau yang luar biasa menutupi yang sepele, bener. Artinya begini loh. Misalnya begini, punya sendal jepit hilang agen, emang Allah yang menentukan itu hilang. Yang penting Allah nggak hilang di hati saya. No, itu baru mantep. Kan langka yang begitu ya, manusia langka. Tapi mestinya begitu. Masa ini jelek banget dah, jelek banget. Emas ditutupin nggak kelihatan kan ya, ditutupin sama teh ayam, teh kebo. Ya lucu aja kalau begitu. Jadi kalau dunia ini menutupi kita, mata batin kita kepada Allah, berarti orang itu keliru. Harusnya dari melihatnya wujudul haq itu harusnya kita tidak pernah terhalang dengan ciptaannya Allah. Udah. Dari kan falamma khalaqallahu ta'ala Adam alqa dzalika nura fi tinatihi. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan di sini kata Rasulullah min tinatin, dari tanah. Ente jangan tanya sama saya, tanahnya dari Sediaja mana? Jangan tanya begitu. Dari tanah gitu be. Tapi karena ada pendapat ulama itu diambil dari tanah sini, kemudian unsur air diambil segala macamnya. Tapi yang jelas ini kata Rasulullah mintinah, dari tanah. Fitinatihi, dalam tanahnya Allah itu maksudnya. Ya mana? Nggak usah tanya dari mana itu tanahnya, jangan begitu. Ya itu maunya Allah kan. Sehingga di sana itu ketika bahannya sebelum Nabi Adam itu dibiru, kalau bahasa kitanya tanah sudah dibentuk oleh Allah loh.
Jangan dikira ada tukang pahat kali ya. Belum ada. Dibentuk seperti apa yang Allah kehendaki. Kemudian bahasa kitanya dijemur, dipanasin itu 40 tahun. Sampai bahasa kitanya kenceng keras, digetok tang 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 tang. Nah, sampai di sana diceritakan di dalam sejarah itu ya Rasulullah bilang itu sampai tanah itu bentuknya itu udah apa putih saking panasnya itu. Kita juga akan coba deh kalau tanah dibakar dengan panas yang tertentu berapa ribu derajat itu jadi putih gitu. Jadi poslen ya. Oh iya bener tuh. Jadi dulu Nabi Adam kayak poslen. Dari mana ceritanya? Nih kuku kita tuh disisain sama Allah. Di mulut gigi tuh dulunya kayak poslen. Enak banget ini bahasa poslen. Ketok tang 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 tang. Lah berarti kalau dijatuhkan kan anjir Bang Abeb ya. Poslen. Iya, ketika manusia disuruh beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia tidak beribadah, gumprang namanya itu. Alhamdulillah teknologi untuk umat Nabi Muhammad SAW ada perekat baru. Ketika dia istighfar sekalipun itu dia jelek, nanti poslennya jadi satu lagi, tetap kan cedak tetap cedak kan. Makanya nanti di akhirat tanya, lu maksiat begini ya? Iya ya Rob, iya tenang, malaikat nggak aku bikin rupa. Ya kan bekasnya ada sambungannya. Ya kan, ya cuman malu doang kan ditanya manusia itu nanti di akhirat. Dulu kamu nyolong rambutan tetangga ya? Iya ya Rob, tapi aku udah ampuni lu. Dan pencatatnya bagaimana? Raqib Atid nggak tenang, bukan udah TSD. Tahu sama tahu. Itu di dalam Al-Qur'an nyatakan begitu. Memang dibikin lupa oleh Allah. Lah kalau dibikin ingat, nggak komplain malaikat Raqib Atid. Ya Rob, itu ada yang kelewat, nggak mungkin kan begitu? Nggak mungkin. Nah itu loh istighfar itu tadi Sayyidul Istighfar alhamdulillah dibaca. Saya akuin kesalahan saya ya Rob. Ya tapi kan cuma pengampunanmu yang saya tunggu gitu. Sayyidul Istighfar tadi yang dibaca itu alhamdulillah. Yang datang belakangan orang kebagian. Nggak nyindir Imam Abeb beneran. Kemudian itu Nur Muhammad itu kemudian setelah Nabi Adam yang tadi bentuknya kayak poslen, begitu dimasukkan ruh oleh Allah menjadi lentur dan disisakan tanda dulu kayak poslen, kuku di tangan, di kaki, di mulut, gigi, dan sisa-sisanya di dalam adalah tulang untuk mengokohkan postur biar daging segala macamnya itu berpegangan di tulang. Wah itu mudah aturannya Allah dah. Nah itu bisa diselidiki sama ahli ahli anatomi manusia pasti begitu bentuknya. Kalau nggak begitu berarti dokternya salah. Nah setelah Nabi Adam itu dimasukkan ruh, fahbatoni Allahu fi sulbi Adam. Kemudian Allah memasukkan Nur Muhammad di tulang sulbi Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi begitu Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nur Muhammad itu kemudian dimasukkan di tulang sulbinya. Tulang sulbi, tulang ekor mana jelek ya? Tulang sulbi itu bahasanya begitu. Fi sulbi Adam. Wa hamalina fi safinati fi silbinu. Kemudian berpindah-pindah Nur Muhammad itu. Yang di sini diceritakan kata Rasulullah setelah masuk ke sulbi Nabi Adam, Nabi Adam wafat pindah ke Nabi Nuh. Itu Nur Muhammad itu terus berkelanjutan sampai terakhir kepada ayahnya Abdullah. Itu Nur Muhammad. Berhentinya nggak pindah-pindah lagi ketika Nur Muhammad itu dimasukkan ke rahim Ibu Aminah. Berhenti udah. Dan kemudian dilahirkan. Ya dari Nabi Nuh terus dipindah lagi
Ini cerita balik lagi dari Nabi Nuh, kemudian Nur Muhammad ditaruh lagi, dipindah ke sulbi Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan itu Nur Ibrahim, Nur Muhammad itu dimasukkan ke sulbi Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud, dibakar. Raja Namrud. Nah, Namrud itu makanya ada doa itu apa ya, Allahumma inna itajabika inna iblisi wa syaitani wal jinni wa insi syari wa sultani zalimi wa niswati zalimah unsurna kama nasara Musa kalamullah min qaumi fir'aun wa kama nasara Ibrahim min nadi Namrud laknatullah, bahasanya begitu. Ayo jangan direkam. Ceplik batu orang-orang puasa 4 hari nanggapin apa-apa. Ya udah, nggak usah dibaca, nggak usah pengen kayak gitu. Ntar ente jadi hambanya doa. Nyakit kan? Hamba doa, hamba sholat, segala macam. Nah, secara teori umpama Nur Muhammad itu belum masuk ke Nur Muhammad itu belum masuk ke sulbi Nabi Ibrahim, dibakar itu pasti hancur karena ada Nur Muhammad itu loh. Cuman diberikan syariat oleh Allah, hei Ibrahim, begitu dilempar dalam perjalanan kan dilemparnya itu kayak selepetan. Itu hari wah sejauh-jauhnya biar sampai di tengah-tengah api unggun tadi. Allah bilang, Ibrahim kul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kul katakan hai Ibrahim, ya naru wahai api, kuni jadilah kamu bardan jadi adem, wasalaman ala Ibrahim, dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ya, jadi begitu dalam melayang disuruh mengucapkan itu, kuni barda wasalaman ala Ibrahim, jadilah wahai api itu adem dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Keselamatan maksudnya begitu jatuh ya enggak. Lah kalau enggak ada kata wasalaman dilempar kayak begitu ke pentok barang pinggangnya ngurun ya. Tapi bahasanya wasalaman, bahasanya salaman. Bukan salaman Magelang ya. Wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan kepada Nabi kepada Ibrahim. Nah, itu barokahnya ada Nur Muhammad di situ. Dan itu diriwayatkan dalam sejarah itu api yang sudah dikumpulkan orang banyak itu sampai ada riwayat itu sampai 40 hari baru mati. Panasnya. Begitu api mati semuanya jadi arang semua, Nabi Ibrahim lagi duduk santai ngopi indah. Duduk ada singgasana di situ. Jadi dalam keadaan santai, senyum aja. Udah Namrud kelabakan, aduh gimana caranya ini ya dibakar. Itu akhirnya ada peristiwa kodok cecek dulu. Iya, kodok cocok lagi bantuin api biar lagi timbul. Makanya cecek itu termasuk binatang jelek dulu karena punya kontribusi manasin api unggun tadi. Beda dengan apa ya? Kodok, kalau kodok nambah air, dia minum air disemprotin. Mulia kan kodok? Jangan-jangan mulian kodok daripada yang lain. Jadi. Jadi itu akhirnya yang dimuliakan itu oleh Allah. Karena sekecil apapun nilai ibadah seseorang buat Allah nggak ada yang nggak bernilai. Dan itu menjadi hebat. Nah itulah api gede kayak gitu, kodok lagi mau mati lah bagi sahabat itu nyemprotinnya. Tapi Allah nggak melihat sekecil apa, tapi ya itu tadi ikut sertanya. Nah kayak Nabi Sulaiman itu loh, kenapa dia dikasih hadiah cuman gula semata oleh semut, tapi bahan Nabi Sulaiman sampai seneng. Sementara Ratu Bilqis bawa emas ratusan kilo ditolak mentah-mentah, tapi dia menghormati semut itu Nabi Sulaiman. Kalau NM kan kalau gaul ada kayak dikit loh, mantap. Orang miskin prek, nggak apa-apa hidup di dunia kayak gitu. Nggak nyindir ini mah.
Ya udah, maksudnya kita harus sama. Kita di hadapan Allah sama loh, sama-sama menuju ridhonya Allah. Yang namanya menuju itu belum tentu ya. Ya tapi kan udah bagus menujunya ridho Allah selesai. Ada pun kemudian Allah memperlakukan kita bagaimana, ya cuma bahasa Inggrisnya off to you. Nah ya kita mau ngomong apa? Lah Allah punya mau sendiri kok. Hatta akhrajani Allah min baini abawayat, sehingga aku sampai terus sampai Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Ismail, terus kepada Adam dan segala macamnya sampai kepada ayahnya, baru pindah ke rahim ibunya Ibu Aminah, dan kemudian dilahirkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sejarahnya singkat ya, sampai belum ada orang ya kita baca sejarahnya. Jangan sejarah itu dah sejarah Indonesia pada kelabakan. Ada itu termasuk undang-undang dasar itu. Ya, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasarnya itu sebenarnya adopsi dari beberapa poin yang ada Piagam Madinah, diambil oleh para ulama. Ini mah sekarang Pancasila togut. Apa sih togut? Dia kagak ngerti tugas togut, kafir, kupur. Orang sekarang orang kagak ngerti, kalau ngerti malah enggak. Ngerti sejarah. Sudah itu, ya itu aja sejarah singkatnya. Kalau dirinci satu-satu mah Bang David susah bayar saja. Saking susahnya di kita aja harus bayar, apalagi banyak. Iya. Tapi kalau ngaji dibayar pelecehan gitu. Jangan diam apa, memang begitu adanya. Ngaji gue dibayar pelecehan agama. Allah bisawab. Ya sudah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin muhin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jizhi 'anna afdala ma jazaita nabiyyan 'an ummatihi wa atihi al-wasilata wal fadilata wal syarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'dil maqama mahmudan allati wa'adta ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa iyyahum mimman yastajibu syafa'atahu wa yartaji bihi min Allahi rahmatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi sarihin lan yahjil qawim ij'alna min khiyaril ummatihi wasturna bidairi hurmati wahsyurna uwadan fi zumrati wasta'amil alsinatana fi madhi wa nusrati wa hina mustamsikina bi ta'ati wa mahabbati wa mitna ala sunnatihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة المولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار
واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الأعلان والإسرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.